Halo guys, jumpa lagi di channel dari Production. Kita melanjutkan podcast kita yang kemarin. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya bicaranya agak kecil suara saya karena memang posisi saya saat ini berada di ruangan rumah sakit, ruangan keperawatan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dan kebetulan posisi anak saya lagi tidur, jadi saya bicaranya agak kecil ya teman-teman ya. Silakan menggunakan headset. Jadi mungkin saya akan ceritakan perjuangan kita hari ini di tanggal 15 September 2021. Tadi jam 1 siang kami sudah menuju ke rumah sakit untuk mengurus administrasi, dan alhamdulillah kisaran jam 4 sore kami sudah diantar ke ruang keperawatan ya, untuk persiapan prepare tanggal 16 besok di Yaket. Yang dilakukan oleh kami tadi, ini saya sambil ngelirik dia ya, soalnya takutnya dia bangun. Yang kita lakukan tadi seharian di sini, nggak seharian ya, dari jam setelah kami dapat ruangan tadi, dia cukup senang karena desain ruangan di harapan kita ini memang keren. Ada ruangan bermain anak dan sangat bersih banget. Jadi dia langsung senang masuk ya. Kemudian tadi juga langsung dihampiri suster untuk administrasinya, berkas-berkas saya lampirkan. Kemudian tadi juga awal-awalnya dia sempat di apa namanya istilah teman-teman, di tensi itu dia agak takut karena sebelumnya dulu kita pernah tensi dia, tapi kita menggunakan tensi yang ukuran dewasa. Jadi perekatnya tuh banget dan itu sakit. Makanya tadi dia trauma, tapi berkat keahlian suster dalam membujuk, dan dia mau tensi ya. Kemudian juga tadi diukur berat badannya dan tinggi badannya ya. Kemudian setelah itu kami mendapatkan ruangan. Alhamdulillah ini ruangan di kelas 1 ya teman-teman, yang satu kamar berdua. Fasilitasnya juga cukup bagus di sini, alhamdulillah dia nyaman. Cuma tadi setelah kita dapat ruangan, dia bersih-bersih. Sempat tadi dia mau minta main lagi di ruang bermain, dan dia membawa mobil-mobilannya ke ruang bermain. Ya namanya ruang bermain anak kan umum ya teman-teman ya. Ada satu pasien yang sempat megang mobilnya, dan anak saya namanya juga ada anak, minta mobilnya itu jangan, maksudnya dia nggak mau mobilnya dipegang. Akhirnya sempat nangis ya, pasien tersebut ya, masih bayi anak ya, masih kecil anaknya, nggak bayi tapi umur berapa ya, kayak umur 2-3 tahun dah. Dia nangis banget. Memang Arya ini kalau soal mainan dia tidak bisa, itu dia punya begitu. Dia masih sulit untuk berbagi. Kemudian setelah itu tadi dia minta susu ya teman-teman, dia minta susu. Saya tadi cari air panas, alhamdulillah dibantu sama suster, dapat air panas. Cuma tadi suster bisik, "Pak, ini adiknya mau di EKG." Ya, aduh, jadi sudah. EKG emang nggak sakit sih, cuma setelah EKG dia juga harus pasang jarum infus ya, nanti untuk dimasukkan obat bius sama infusnya setelah pada saat puasa ya. Aduh, itu yang sakit ya pastinya. Nah, jadi saya putuskan untuk memberikan susunya setelah itu semua. Takutnya nanti kalau diberikan di awal dia malah nangis muntah ya kan, takutnya begitu. Jadi saya bujuk-bujuk dia ajak jalan-jalan ya, untuk kasih tenang dia dulu. Kemudian akhirnya suster siap untuk meng-EKG. Alhamdulillah pada saat proses EKG dia tidak nangis, dia merasa nyaman karena memang susternya juga pandai untuk membujuk pasiennya, sangat pandai. Jadi anak saya merasa nyaman. Kemudian setelah selesai di EKG, masuk ke proses lain yang ketar-ketir ya hati saya, yaitu pemasangan jarum infus. Pasti sakit, itu yang paling susah ya kalau seorang ayah mendampingi anaknya pas pada saat posisi seperti itu.
Akhirnya saya bilang sama anak saya, nak, ini sakit, tapi nangisnya jangan terlalu lama ya. Kamu nangisnya pas ditusuk aja pada saat proses pemasangan jarum. Nanti kalau udah selesai, anak ayah harus diam ya, jangan terlalu nangis. Nanti kalau nangis pasti kamu punya bibir biru, nah nanti ayah sedih ya. Emang dia begitu teman-teman, kalau dia nangis itu semuanya biru, bibirnya biru, dalam mulut semua biru ya, kasihan. Setelah itu dia bilang iya saja, iya ya. Kemudian masuk ke proses infus, dibantu oleh 2 suster, satunya yang berikan, yang menusuk, yang mencari nadinya. Jadi semua ada 3 orang, dan termasuk saya juga yang ikut megang. Perasaan sih sangat sedih ya teman-teman. Itu yang paling berat buat saya, ketika dia harus menahan sakit ditusuk jarum. Masya Allah, saya aja nggak kuat teman-teman. Dia nangis banget, itu saya sudah diam seluruh bahasa itu. Saya nggak bisa, cuma bisa sudah nak gitu, tapi hati saya menangis sekali, nggak kuat ya. Alhamdulillah susternya baik-baik, diajak ngomong, dan yang bikin saya, dia bangun aja. Yang bikin saya terkagum adalah ketika semua itu selesai, dia diam, dia berhenti menangis, dan dia mengucapkan, suster aku minta stiker. Jadi dia minta dikasih stiker yang love ya gitu. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa. Anak saya ini kuat ya, luar biasa ya Allah. Jadi itu sih, sekarang posisinya dia tidur, dia minum susu. Habis minum susu saya bilang, tidur ya nak ya, besok kamu puasa, tidur yang nyenyak, nanti ayah temani. Iya ayah. Dan dia tidur alhamdulillah nyenyak. Dan barusan juga dapat kabar, ini jam 11:30 ya teman-teman, jam 11:30 malam. Tadi barusan dari petugasnya mengantarkan makanan dan menyampaikan bahwa dia harus puasa jam 2 malam nanti. Kalau dia puasa jam 2 malam itu berarti dia mendapatkan nomor urut 1 untuk proses CAT besok ya. Alhamdulillah dia dapat nomor urut 1, sudah saya pastikan ke suster. Dan dia memang dapat nomor urut 1 teman-teman. Itu insya Allah jam 7:30 atau jam 8 sudah tindakan CAT. Entah nanti saya kasih bangun dia sebelumnya apa tidak ya, soalnya tadi diminta dia harus bangun sebelum jam 2 untuk makan roti sama ada susu. Tapi anak saya nggak biasa makan malam. Nanti coba saya lihat sikonnya. Mungkin nanti saya akan tampilkan video sedikit curhatan dia ketika selesai dipasang infus. Nanti akan saya tampilkan teman-teman videonya buat teman-teman. Di video tersebut luar biasa, dia kuat. Seperti ini videonya. Tadi gigi semua mama. Gak sakit kok. Aku dapat rove dari suster. Aku dapat rove dari suster. Ini gak sakit kok mak, bilang. Ini nggak sakit mama. I love you. Ini baling-baling seperti pesawat kah? Pesawat ya? Begitu. Ya baik teman-teman, itu saja untuk hari ini yang bisa saya curhat ke teman-teman ya. Berbagi. Sekali lagi saya mohon doanya buat sahabat subscribe. Minta tolong doanya buat anak saya biar besok CAT-nya berjalan dengan lancar. Karena saya yakin bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Apalagi doa dari semua orang yang banyak ya. Doa banyak dari teman-teman, insya Allah akan diijabah ya. Tidak menutup kemungkinan meminta melalui media sosial seperti ini ya. Itu aja yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Sehat buat kita semua teman-teman, dan sampai ketemu di video berikutnya.